diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian. Ujian sebagaimana mestinya ditujukan supaya kita bisa melewatinya dengan baik. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kita ujian sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan kita persiapan. Apa yang sekarang kita hadapi dari virus corona ini yang merambah permasalahan kehidupan, baik itu sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya, tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai mata rantai estafet yang Allah kehendaki agar kita menjadi orang yang lebih baik. Saya izin Mas Adli untuk malam ini tidak membahas kitab Syarhul Muqaddimat secara langsung, karena untuk membahas kitab tersebut lebih enak live. Tapi saya ingin mengadres, ingin membahas satu masalah yang saya kira pada saat ini sangat penting untuk kita ketahui, yaitu bagaimana kita memanage konflik yang terjadi di tengah masyarakat ini seperti seolah mengamuk, terutama di media sosial. Ada yang mengatakan corona ini nggak ada yang mengatakan corona ini nggak eksis, tapi nyatanya kan yang sakit itu ada, itu faktanya. Ini tidak ubahnya seperti sekumpulan orang sedang membicarakan tentang terbakarnya sebuah toko. Jadi ada toko yang kebakaran. Nah, orang-orang itu yang terlalu sibuk dengan pemikiran dan komentarnya di media sosial itu seperti orang yang ada di sekeliling toko yang melihat tokonya kebakaran, lantas mereka justru diskusi. Waduh, ini kayaknya yang bakar tetangganya. Ini kayaknya yang nyulut api kawannya. Ini kayaknya gara-gara ada kesalahan di sini dan lain sebagainya. Sementara apinya dibiarkan. Silakan Anda punya teori apapun, tapi faktanya yang sakit itu ada. Silakan Anda punya teori apapun, tapi ternyata yang nggak punya pekerjaan itu nyatanya ada. Silakan Anda punya teori apapun, tapi nyatanya orang yang kesusahan di luar sana itu ada. Nah, yang menjadi masalah sekarang itu bukan hanya menyoal punya uang tidak punya uang, bukan hanya menyoal sakit atau sembuh, bukan hanya menyoal hidup atau mati. Tapi yang paling mengerikan adalah hilangnya kekuatan iman orang yang sejatinya harusnya memilikinya. Hilangnya kepercayaan diri umat Islam terhadap kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, dan ini disebabkan juga salah satunya karena kita ini terlalu jahil tangannya di dalam menyebarkan informasi di masyarakat. Oke, baik. Pertama, kita harus membicarakan tentang apa sebenarnya sebab sehingga akhirnya umat Islam itu menjadi terpuruk. Sebabnya adalah karena umat Islam di zaman ini itu sudah kehilangan husnuzon kepada Allah. Kita harus mau mengakui keterpurukan yang kita alami sekarang karena kita itu minim sekali baik sangka kepada Allah. Allah itu sudah mengatakan dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku itu tergantung dengan prasangka hambaku. Semakin bagus prasangka kita kepada Allah, semakin bagus pula yang akan kita dapat. Semakin buruk prasangka kita kepada Allah, semakin suuzon seseorang itu kepada Allah, semakin buruk yang akan dia dapat. Itu pasti. Nah, Nabi sampai mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhannahu billah. Jangan sampai ada yang meninggal, jangan sampai ada yang wafat melainkan dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Artinya di sini ada pemahaman, hadirin hadirat sekalian, orang yang baik sangka kepada Allah itu adalah orang yang baik. Orang yang membuat orang lain berbaik sangka itu juga orang yang baik. Tapi orang yang membuat orang lain pesimis, membuat orang lain itu nggak optimis, membuat orang lain itu akhirnya suuzon kepada Allah, dia adalah orang yang tidak baik. Jadi dosa nggak kita membuat masyarakat itu jadi ketakutan? Dosa. Dosa nggak kita itu membuat masyarakat jadi hilang kepercayaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Dosa. Karena Nabi mengatakan la tiarah. Oh, nggak ada tuh namanya hari sial. Nabi sampai mengatakan la tiar walakin al-fa'lu. Akan tetapi yang eksis itu adalah al-fa'lu. Apa itu al-fa'lu? Al-kalimatu sholihah. Perkataan yang baik.
apa yang kita sampaikan, apa yang kita utarakan kepada manusia, itu sejatinya yang akan menjadi pertolongan bagi orang tersebut. Karena mungkin senyuman bagi diri kita itu adalah satu-satunya cahaya matahari yang dia rasakan pada hari itu. Senyuman antum kepada orang yang sedang terkena musibah, senyuman antum kepada orang yang baru kehilangan keluarganya, senyuman antum kepada orang yang tidak punya pekerjaan. Itu minimal yang bisa kita lakukan, bukan malah kita membuat masyarakat itu semakin takut, membuat masyarakat itu semakin kehilangan optimisme. Sekarang kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memanage konflik tersebut. Apa solusinya? Kita tidak bisa membayangkan posisi Nabi Muhammad SAW yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala merubah mindset orang-orang yang katakanlah pikirannya itu nggak sehat. Bayangkan, Nabi disuruh merubah paradigma berpikir satu, orang yang menyembah sesuatu yang mereka buat. Ini aneh. Dia membuat gelas misalkan. Gelas itu tadinya nggak ada, kemudian dia buat. Setelah itu dia sembah gelas itu. Nabi disuruh menghadapi fenomena anak bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Nabi disuruh menghadapi fenomena di mana perempuan itu dijual belikan. Di mana perbudakan merajalela. Nabi disuruh menghadapi fenomena di mana pembunuhan itu menjadi hal yang sangat lumrah. Beban Nabi sangat berat. Bagaimana Nabi SAW dimusuhi oleh keluarganya? Bagaimana Nabi Muhammad SAW kehilangan semua hartanya? Bagaimana Nabi SAW berhijrah ke tempat yang dimana di situ banyak orang yang membenci dirinya? Kalau Nabi pikirannya negatif terus, kalau Nabi pikirannya ya negatif, wah ini kayaknya nggak akan selesai masalah. Iya masalah itu nggak akan selesai. Tapi Nabi mengajarkan apa? 3 hari sebelum meninggal itu. Jangan sampai ada siapapun di antara umatku yang mati melainkan harus berbaik sangka kepada Allah. Ini pasti semuanya baik. Ini pasti semuanya bagus. Yang Allah kasih ini pasti bagus. Yang Allah kasih ini pasti baik. Husnuzon kepada Allah. Makanya dalam kitab Syarhul Muqaddimat itu, Imam Sanusi membagi jenis-jenis kesyirikan. Salah satunya ada orang jatuh ke dalam kesyirikan karena menyangka bahwasanya yang menjadi satu-satunya sebab itu bukan Allah tapi barang lain. Misalkan makanan itu adalah sebab kita kenyang. Nah, orang itu meyakini kalau nggak ada makanan saya nggak kenyang. Nggak gitu caranya. Kita ini sekarang lagi diuji sama Allah SWT itu. Diuji benar keimanan kita. Saya kasih contoh lain. Kita bicara masalah kesehatan sekarang. Orang yang positif itu pasti lebih sehat. Orang yang optimis itu pasti lebih sehat daripada orang yang negative thinking. Contoh, kalau handphone ini saya banting, dia akan retak. Tapi dia tidak bisa membenahi dirinya sendiri. Tapi coba antum gores kulit. Kulit ini antum gores. Nanti pasti kulit ini akan punya, Allah sudah tanamkan chip di dalam tubuh kita, itu untuk memperbaiki selnya. Kenapa para ulama dan para aulia itu mereka badannya sehat-sehat? Kita punya ulama namanya Imam Abu Syuja, hadirin. Lahir 433 Hijriah, umur 160 tahun. Ketika ditanya gitu, kenapa beliau umur 160 tahun badannya sehat, buger? Jawabannya satu, saya tidak pernah keluar rumah, melainkan pasti saya baca Quran dulu. 2, saya tidak pernah masuk rumah, melainkan saya baca Quran dulu, baru ngapa-ngapain. 3, saya tidak pernah sedikit pun mengurangi aktivitas saya menggelar karpet di Masjidil Haram. Saya tidak mengurangi aktivitas saya menyalakan lampu sentir di Masjidil Haram. Saya tidak pernah mengurangi sedekah saya. 12.000 dinar, 12.000 keping emas setiap hari. Dan saya tidak pernah menggunakan anggota tubuh saya ini untuk bermaksiat kepada Allah. Makanya aku sehat. Itu kata siapa? Kata Imam Abi Syuja. Nah, kita hidup di zaman di mana orang ini terkadang latah gitu. Maksudnya komentar, ya kan? Dia suka komentar di internet, suka komentar di Instagram, suka latah gitu. Ini COVID nggak akan berakhir. Semuanya nggak akan dapat pekerjaan. Semuanya ini nggak akan selesai. Ingat, sering saya sampaikan,
orang yang mengandalkan selip gajinya sebagai sumber hartanya, sumber kekayaannya, dia miskin bahkan sebelum dia miskin. Tapi orang yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber rezekinya, dia kaya bahkan sebelum dia kaya. Kita ini ada Covid, nggak ada Covid, ya Tuhan kita tetap Allah. Ar-Razzaq itu harus tetap Allah. Jangan sampai akhirnya kita punya pandangan yang lain, pandangan yang pesimistik. Jangan. Rizki itu, rezeki itu Allah. Betul kita harus ikhtiar. Betul kita harus usaha. Tapi kita umat Islam, kita dikasih sama Allah Subhanahu wa taala apa? Doa. Itu kekuatan. Itu kekuatan yang sangat luar biasa. Dan kembalinya kepada tauhid. Kalau kita meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya penyebab, sebagai satu-satunya hakikat yang memberikan penyakit, yang memberikan kesehatan, maka kita nggak akan pernah ada masalah. Saya ingin bacakan sebuah hadis yang sangat luar biasa. Nabi Muhammad SAW memberikan kita obat hati. Obat semua masalah. Obat semua kegalauan. Obat semua keterpurukan sehingga seseorang itu bisa bangkit darinya. Apa obatnya? Kata Nabi begini. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apa maksudnya? Jaga sholatmu. Allah akan menjagamu. Yang punya alam ini akan jaga kamu. Jaga baca Qur'anmu. Yang punya alam semesta akan menjagamu. Jaga tutur katamu. Yang punya alam semesta akan menjagamu. Jaga adab dan etikamu kepada orang tua. Maka yang punya alam semesta akan menjagamu. Jaga sedekahmu. Allah akan menjagamu. Wahfadillah tajidhu tujahaka. Jaga semua haknya Allah. Nanti hak kamu akan dipenuhi oleh Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong, maka minta tolong hanya kepada Allah. Kalau kamu meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau minta, makanya jangan tanggung-tanggung. Kita diajarkan para ulama, para habaib, kalau minta jangan tanggung-tanggung. Ya Allah, pengen rumah yang besar ya Allah. Ya Allah, pengen uang yang banyak ya Allah, biar aku bisa kasih tuh orang fakir-fakir miskin tuh aku bisa kasih. Ya Allah, aku pengen mobil yang bagus ya Allah, yang nyaman supaya aku bisa anterin para habaib, supaya aku bisa jemput para ulama. Ya Allah, aku pengen punya anak yang banyak, yang soleh dan soleha ya Allah, supaya bisa membanggakan Rasulullah SAW. Aku pengen punya pesantren ya Allah, aku pengen punya masjid ya Allah, aku pengen jadi orang yang bertakwa ya Allah. Nah, itu harapan. Positif kita. Coba lihat. Nabi Yusuf alaihissalam ketika masih statusnya anak Nabi Yakub, anak kepala suku, nggak ada sesuatu yang wah dari Nabi Yusuf. Tapi antum lihat, ketika Nabi Yusuf alaihissalam didorong masuk sumur, dijadikan budak, dituduh berzina, dimasukkan penjara, maka berubah menjadi seorang raja. Jadi apa yang kita hadapi sekarang ini sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kita orang-orang yang seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Kita pengen dibikin jadi raja sama Allah, tapi konsekuensinya adalah kita harus sabar dan husnuzon. Coba bayangin, kalau Nabi Yusuf putus asa, ketika didorong, ya apa? Didorong sama keluarganya masuk ke dalam sumur. Kita didorong sama darah daging kita sendiri ke dalam sumur. Ya. Kalau kita pesimis, ini nggak akan selamat nih saya. Diangkat, dijual. Kalau kita pesimis, nggak selamat juga. Udah gitu difitnah lagi berzina, nggak selamat juga. Dimasukkan lagi ke dalam penjara, nggak selamat juga. Tapi kalau kita husnuzon, jadi raja gitu. Contoh lagi deh, masalah pekerjaan. Kita lihat Nabi Musa alaihissalam. Statusnya dari anak raja, anaknya Fir'aun, kan dianggap anak angkat, anak raja Nabi Musa itu. Ngerasakan kehidupan yang enak, ngerasakan kehidupan yang nikmat, tapi tiba-tiba ya kan harus menghadapi fitnah yang sangat luar biasa. Difitnah membunuh orang dan dikejar mau dibunuh. Kita lihat nih. Posisinya Nabi Musa alaihissalam di negeri Madian. Ketemu sama anaknya Nabi Syuaib, perempuan.
Kalau Nabi Musa pesimis, Nabi Musa tidak akan pernah itu Nabi Musa alaihissalam membantu menimbakan air putri-putrinya Nabi Syuaib. Tapi Nabi Musa alaihissalam dalam keadaan tidak punya pekerjaan, dalam keadaan yang dikejar-kejar, masih mikirin orang lain. Ini orang-orang yang selamat nih kayak begini. Dia dalam keadaan terpuruk masih mikirkan orang. Masih pengen nyenengin orang. Masih positif dia. Bukan negatif aja pikirannya. Ini nggak bisa. Bisa. Wallahi kita bisa. Allah yang memampukan kita. Bukan siapapun. Uang, harta benda, Allah yang mampukan. Antum pengen rumah, Allah yang mampukan. Antum pengen jodoh, Allah yang mampukan. Antum pengen anak, Allah yang mampukan. Kita harus optimis seperti itu. Corona ini akan berakhir, Allah yang mampukan. Caranya gimana? Allah yang mampukan. Kita jaga protokol kesehatan, betul. Kita jaga itu semua sebagai bentuk ikhtiar, karena Nabi suruh. Nabi Musa timba. Setelah nimba, Allah gerakkan hati wanita tersebut untuk membawa Nabi Musa alaihissalam ke ayahnya. Ayahnya ingin menikahkan Nabi Musa alaihissalam dengan putrinya. Pakai mahar. Apakah Nabi Musa bilang, saya ini mantan anak raja. Tapi Nabi Musa menggembala kambing. Seorang Nabi itu keringatnya tidak mungkin bau, wangi. Tapi Nabi Musa mau menggembala kambing. Kita sudah lihat, sering sekali lihat pengusaha yang tadinya nggak punya apa-apa, tiba-tiba Allah angkat derajatnya. Allah tinggikan derajatnya itu. Allah kasih harta dan lain. Mulai dari bawah semuanya. Gak ada yang tiba-tiba mulai dari atas langsung, wah, ini sekarang kita lagi dididik jadi Yusuf, jadi Musa, jadi Isa, jadi Muhammad. Kita dididik seperti itu. Selama kita punya husnuzon, kita punya baik sangka sama Allah. Lihat Nabi Muhammad SAW. Nggak pernah makan daging dalam satu hari lebih dari satu kali. Lihat Nabi Muhammad SAW. Hampir 1 tahun cuma makan 2 butir kurma setiap hari. Sama istrinya. Dan istrinya nggak mengeluh. Lihat Nabi Muhammad SAW. Harus kehilangan semuanya. Keluarganya diusir dari kampungnya. Lihat Nabi Muhammad SAW. Dilemparkan kotoran. Isi perut unta. Dilemparkan ke atas kepalanya yang mulia. Lihat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau dilemparkan di Taif. Berdarah-darah. Apa saudaraku? Apa yang kita rasakan dari sekarang ini? Corona, nggak punya uang, sakit apa? Ya Allah, jangan sampai kita itu jadi nggak beriman. Kita harus beriman. Allah pasti selesaikan masalah kita. Kita harus yakin, hakul yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai justru malah kita suuzon sama Allah. Ini nggak bisa nih. Nah, yang bikin dosa lagi adalah kita bikin orang suuzon sama Allah. Wis kamu tuh nggak akan sembuh. Wis kamu itu pokoknya nggak akan berhasil. Sebagai seorang istri, melihat suami, besarkan hatinya. Insya Allah kamu suamiku, kamu pekerja keras. Dan kamu rajin ibadah, insya Allah Allah tolong kita. Lihat istrinya di rumah. Insya Allah istriku, kamu juga rajin berdoa, aku berjuang di luar. Insya Allah Allah akan kasih kebaikan. Tapi ada caranya. Gimana caranya? 1. Kalau keluar rumah, jangan lupa baca apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu jangan pernah kita lupa. Kalau kita keluar rumah, udah Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hayati itu, jangan cuma ngucap. Dengan nama Allah, aku bekerja. Dengan nama Allah, aku mencari nafkah. Dengan nama Allah, aku mengajar. Dengan nama Allah, aku mencari ilmu. Dengan nama Allah, aku berjuang. Tawakkaltu 'alallah. Aku serahkan dan pasrahkan semuanya kepada Allah. Mutlak pasrahkan semuanya. Semuanya tak pasrahkan, tak serahkan kepada Allah SWT. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan tiada upaya, melainkan semuanya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertama. Kalau kita baca doa itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala utus malaikat mendoakan, hudita, kamu dikasih hidayah.
Wawukita, kamu dijaga dari corona, kamu dijaga dari maksiat, kamu dijaga deh pokoknya. Wakufita, rezekimu akan dicukupi. Mau antibodinya kuat, bismillahirrahmanirrahim. Mau ekonominya kuat, bismillahirrahmanirrahim. Mau keluarganya kuat, bismillahirrahmanirrahim. Kita diajarin sama Nabi. Loh, jangan kita pikirkan Nabi nggak tahu corona, Nabi nggak tahu ekonomi yang surut, Nabi nggak paham. Nabi paham dan Nabi ajarkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Diajarkan kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak punya jodoh, bismillahirrahmanirrahim. Tapi dengan nama Allah. Pertama itu. Yang kedua, kalau kita dalam keadaan mau tidur, wudu, ya. Setelah kita berwudu, kita ke pembaringan, jadikan kalimat terakhir yang keluar dari lisan kita, dan jadikan kalimat terakhir ya, karena kita nggak boleh ngetik ya kalau kita mau tidur, karena kitabah itu ahadul lisanain. Antum chatting itu sama dengan antum ngomong. Jadi asal wajah tu wajhi ilaika, dan aku hadapkan diri ini padamu. Wa fawwadtu amri ilaika, dan semua urusanku, rezekiku, hartaku, kesehatanku, keluargaku, ayah bundaku, anak istriku, kuserahkan padamu. Wa alja'tu dhahri ilaika, dan aku serahkan perlindungan punggung. Punggung ini kan sesuatu yang kita nggak bisa lindungi. Sebelah kanan kita bisa lindungi, sebelah kiri kita bisa lindungi, depan kita bisa lindungi, bawah kita bisa lindungi, belakang nggak ada yang melindungi. Tapi kita minta belakang kita itu di backup sama Allah. Dan aku takut padamu. Beda cinta kepada takut kepada makhluk dengan takut kepada Allah. Kalau kita takut kepada makhluk, kita lari dari makhluk, tapi kalau kita takut kepada Allah, kita pasti mengejar Allah. La malja'a wa la manja minka illa ilaika. Tidak ada tempat berlindung melainkan dari dirimu. Amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Aku beriman kepada kitab yang kau turunkan dan aku beriman kepada nabi yang kau utus. Kalau kita jadikan itu kalimat terakhir, kata Nabi SAW, in mitta alal fitrah, wa in asbahta khaira. Kalau kamu mati husnul khotimah. Kalau kamu itu bangun, kamu akan jadi orang yang lebih baik. 3. Hadis qudsi. Ini bagi orang yang mungkin kehilangan anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, kehilangan apapun. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkata kepada seorang malaikat, wahai malaikat, kamu sudah ambil nyawa anak fulan, sudah. Kamu sudah ambil buah hatinya, sudah. Apa reaksi fulan ketika saya ambil buah hatinya? Apa reaksi fulan ketika anaknya saya ambil? Ketika orang tuanya saya ambil? Ketika istrinya saya ambil, suaminya saya ambil? Reaksinya apa? Dia tidak mengucapkan apapun ya Allah, melainkan hanya 2 kalimat. Apa kalimat tersebut? Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala puji bagi Allah, dan kepada Allah kami akan kembali. Kami milik Allah dan kepada Allah kami akan kembali. Lalu kata Allah, buatkan satu rumah di surga untuk orang itu. Dan aku beri nama Baitul Hamdi, rumah segala puji. Itu kembalinya kepada tauhid. Kita syukurin semuanya. Kalau kita selalu melihat, kita selalu ngelihat nih ke atas gitu. Ada seorang ibu didatangi sama anaknya. Lalu anaknya bilang, Bu, salah nggak kalau aku pengen liburan ke luar negeri kayak keluarga itu? Salah nggak kalau aku pengen makan enak kayak keluarganya si Fulan? Salah nggak? Akhirnya sama ibunya diajak keluar. Ditunjuk langit sore. Itu langit indah nggak, anak? Indah. Coba kamu lihat terus. Ya. Sekarang terus kamu jalan sambil lihat ke atas. Jatuh anaknya. Apa maksudnya, Bu? Begitulah kalau kamu terus lihat ke atas. Kamu lupa bahwasanya Allah SWT berikan kaki untuk berjalan. Dan kamu juga harus mengamati apa yang ada di bawahmu itu supaya kamu selamat.
Mana yang lebih selamat hadirin? Yang selalu melihat ke atas apa yang selalu melihat ke bawah? Yang selalu melihat ke bawah. Itu lebih selamat. Lebih selamat. Kalau kita terus melihat ke atas kenikmatan orang, nggak akan pernah habisnya di dunia. Nggak akan selesai urusannya. Tapi kalau kita ngelihat, oh alhamdulillah aku punya kaki dua, lihat orang yang kakinya satu. Aku punya motor, lihat orang yang pakai sepeda. Punya mobil, lihat orang yang pakai motor. Yang masih ngontrak, lihat orang yang nggak punya rumah. Yang udah punya rumah, lihat orang yang masih ngontrak. Yang sehat, ya lihat yang lagi sakit. Yang punya anak, lihat yang nggak punya anak. Yang nggak punya duit, tapi punya istri, lihat yang nggak punya duit dan nggak punya istri. Li'alla tasdaru nikmat Allah. Supaya kamu itu jangan sampai menganggap remeh nikmat Allah itu. Semua yang Allah kasih indah. Semua yang Allah kasih bagus. Yang nggak bagus kita. Terus, masalah lain yang terjadi di masyarakat ini adalah gampangnya kita, ya masyarakat utamanya, di zaman sekarang, era pandemi, itu nyalahkan orang. Gara-gara kita habis korek-korek kuping, terus kita tunjuk orang lain. Betul, corona ini datang. Kenapa? Mungkin karena sholat kita sembarangan, mungkin karena kepedulian kita kurang, mungkin kan itu semua karena kesalahan kita, bukan karena kesalahan orang lain. Apapun yang terjadi pada diri kita, itu semua karena dosa-dosa kita terlalu banyak. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kami akan uji kamu. Kamu akan kekurangan harta, kamu akan kekurangan jiwa, kamu akan kekurangan buah-buahan. Kamu akan saya berikan rasa takut. Kamu akan saya berikan rasa lapar. Tapi bergembiralah orang-orang yang sabar. Lihat Nabi Musa alaihissalam. Lawan Fir'aun, apakah dibekali dengan tentara? Lawan Fir'aun yang punya kerajaan, apakah dibekali dengan apa? Dibekali dengan apa Nabi Musa? Dibekali pakai tongkat. Dikasih tongkat sama Allah itu. Tapi dengan tongkat dan keyakinan itu, Nabi Musa alaihissalam bisa menyelamatkan Bani Israel atas izin Allah. Kita bisa melewati semua ini atas izin Allah. Seberat apapun musibah yang kita hadapi, segetir apapun itu, sepahit apapun, kalau kita husnuzon kepada Allah SWT, insya Allah semuanya akan selesai pada masa. Nah, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di era pandemi ini, jangan sampai kita kehilangan rasa syukur dan kita juga kehilangan rasa sabar. Ini tolong dicatat. Sabar memang berat. Tapi kalau tidak sabar, itu jauh lebih berat. Sabar berat nggak? Berat. Tapi kalau kita nggak sabar, maka akan jauh lebih berat. Kita selalu fokus mempersiapkan bagaimana kita hidup, kita lupa mempersiapkan bagaimana kita mati. Padahal kehidupan ini sejatinya hanya mempersiapkan kematian saja. Tapi lucunya ya, baik saya, introspeksi diri saya, mungkin kita semua yang ada di sini, kita hanya pengen kehidupan dunia yang enak. Contoh. Rumah pengen yang enak, yang luar biasa atau yang biasa? Yang luar biasa. Istri, suami pengen yang biasa atau yang luar biasa? Yang luar biasa. Kendaraan pengen yang mana? Yang biasa atau luar biasa? Pekerjaan yang luar biasa. Tapi coba tanya soal ibadah. Ibadah pengen yang mana? Dua rakaat apa 8 rakaat? 2 rakaat. Baca Quran, 1 halaman apa 1 juz? 1 halaman. Sedekah,
100.000 apa 10.000? 10.000. Padahal dunia ini sebentar, 70 tahun selesai. Berkorban untuk ilmu nggak mau. Berkorban untuk agama nggak mau. Tapi kalau disuruh berkorban untuk harta dunia, kuatnya luar biasa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini introspeksi diri kita. Kan jangan sampai ikhwah kita terjerumus ke dalam suuzon kepada Allah. Jangan sampai kita terjerumus ya ke dalam ketidaksabaran kita sampai menuduh Allah yang bukan-bukan. Semua ini baik. Kita sendiri yang harus introspeksi diri. Terus kata Nabi SAW begini, ta'arraf ilallahi fir raqa ya'rifka fi syiddah. Kamu kata Nabi, kalau kamu mengingat Allah dalam keadaan kamu senang, maka pada saat kamu susah, Allah pasti ingat kamu. Kalau kamu ingat Allah pada saat kamu sehat, saat kamu sakit, Allah ingat kamu. Allah tolong kamu. Kalau pada saat kamu kaya, kamu ingat sama Allah, kamu penuhi haknya Allah. Pada saat kamu fakir, nggak punya apa-apa, Allah pasti ingat kamu. Pada saat kamu itu punya teman banyak, terus kamu ingat Allah, pada saat kamu nggak punya teman, Allah pasti akan jadi temanmu. Kalau kamu ingat Allah pada saat mudamu, pada saat tua kamu nggak bisa apa-apa, Allah ingat kamu. Kalau kamu pada saat lapangmu, kamu ingat Allah. Pada saat kamu sempit, nggak punya waktu, Allah tolong kamu, ingat kamu. Kalau pada saat kamu hidup, ingat Allah. Pada saat mati, Allah pasti ingat kamu. Jadi ini masalah kita aja. Kita punya masalah ketika dikasih lapang nggak ingat, ketika dikasih muda nggak ingat, ketika dikasih kaya nggak ingat, ketika dikasih ilmu nggak ingat, ketika dikasih hidup nggak ingat. Padahal sejatinya semua itu modal bagi diri kita. Dan solusinya adalah sangat sederhana, wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong sabar sama sholat. Maka di masa-masa seperti ini kita harus banyak berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus banyak ingat semua kebaikan yang sudah Allah kasih sama kita. Semua kenikmatan yang sudah Allah kasih sama kita, kita harus ingat. Kita banyak beristighfar, habiskan waktu banyak baca Al-Quran. Kata Sidil Habib Umar apa? Natakhid wirdan yaumiyan min kitabillahil karim. Kita harus bisa baca Al-Quran dalam waktu satu hari itu ada wiridannya. Entah itu 1 juz, entah itu setengah juz, entah itu 10 halaman. Kita kudu baca. Kita kudu baca itu Al-Quran. Jangan sampai kita nggak baca. Karena kebanyakan kita di zaman sekarang kita fokus kita fokus banget nih, kita fokus banget gimana pakai masker. Insya Allah ya, gimana kita pakai masker segala macam. Tapi kita nggak fokus gitu loh terhadap adab dan etika kita sama Allah. Kita sholat sering telat, baca Quran nggak pernah, sedekah males-malesan. Bagaimana kita bisa mendapatkan ilmunya para ulama? Bagaimana kita bisa mendapatkan posisinya para ulama? Sementara kematian itu lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Kematian itu sangat dekat di hadapan kita. Dan kita pengen mati dalam keadaan terbaik. Gimana itu mati dalam keadaan terbaik? Kata Nabi SAW, orang yang mati dalam keadaan terbaik, malaikat terbaik menjemput dirinya. Ruhnya dikeluarkan dengan izin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, sekarang waktunya kamu kembali kepada Tuhanmu dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar ruh itu, dibalut pakai kain kafan dari surga, dikasih minyak wangi dari surga. Kemudian pintu-pintu langit yang 7 itu dibuka. Roh kita itu sebelum dikubur ditanya, mampir dulu ke langit. Kalau roh orang soleh, lari ke langit, setiap melewati tempat pada nanya, pada nyolatin. Jadi kita nggak usah takut kalau misalkan seandainya kita itu mati dalam keadaan
antah berantah dalam keadaan COVID, nggak ada yang nyolatin sama sekali. Malaikat nyolatin asalkan kita orang soleh, asalkan kita lillahi ta'ala, jalani hidup ikhlas, nggak pernah nyakiti orang lain. Nggak usah takut COVID. Malaikat nanti yang nyolati kita. Seandainya pun kita COVID, malaikat yang nyolati kita. Dipuji, ini siapa, rohnya siapa? Oh, ini rohnya fulan, dulu suka ngurusi masjid. Ini rohnya fulan, tahajudnya nggak pernah telat. Ini rohnya fulan, subuhannya selalu jamaah. Ini rohnya fulan, sedekahnya nggak pernah kurang. Ini rohnya fulan, rajin ke majelis ilmu. Ini rohnya fulan, rajin menyebarkan ilmu. Lillahi ta'ala semuanya. Begitu sampai ke hadirat Allah. Antum tahu Allah bilang apa? Ditulis di Iliyin, ini nanti tempatmu di surga. Nih, set. Kembalilah kamu ke dalam kubur. Dikembalikan. Ngapain kira-kira di situ hadirin? Ketika suara sendal dari peziarah pengantar itu sudah nggak ada, malaikat mungkar nakir tanya. Keras nanya, keras, kasar. Siapa Tuhanmu? Allah. Ini jawaban nggak bisa diapalin. Ini jawaban nggak bisa direkayasa. Ini jawaban berasal dari kita punya iman. Apa yang kamu katakan terhadap laki-laki ini Muhammad? Kalau kita nggak punya iman sama Nabi Muhammad SAW, nggak bisa jawab kita. Kalau kita nggak pernah baca sholawat sama Nabi Muhammad SAW, nggak pernah jawab kita, nggak bisa jawab kita nanti. Ditanya sama malaikat, siapa? Muhammad, nabiku. Apa imammu? Siapa imammu? Al-Quran. Baru ditanya yang lain. Sholatnya, puasanya. Ibaratnya kalau kata orang Betawi nih, lu ngapain aja di dunia pas masih hidup? Kalau kata orang Batak, ngapain aja kau hidup? Kau hidup kerjanya ngapain aja? Ditanyain sama malaikat. Lulus. Antum tahu nasibnya arwah-arwah yang lolos pertanyaan malaikat. Ya Allah, rumahnya diluasin, terus dikasih kelebihan apa? Bisa ngobrol. Enak Mas Adri, bisa ngobrol Mas Adri. Orang udah meninggal, bisa ngobrol sama kawannya. Ngobrol, kita ngobrol. Mas Adri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah meninggal kita ngobrol. Bukan cuma ngobrol, kita dikasih lihat sama Allah keadaan keluarga kita. Enak. Bisa ngobrol, bisa kemana, bisa pelesiran. Nyawanya orang mati syahid itu. Pelesiran jadi burung hijau di surga. Rohnya aulia, bertebaran di mana-mana. Kita lebih enak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita kematian yang husnul khotimah dan kita tergolong orang-orang soleh yang diampuni dosanya oleh Allah. Tapi kalau enggak, ngerinya luar biasa. Ditanya, siapa Tuhanmu? Nggak tahu. Dipukul pakai gada telinganya. Kuburannya disempitin, dikasih 77 ular. Setiap ular itu punya 7 kepala. Itu yang ngawani kita sampai hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Kita nggak bisa ngobrol. Udah dicakoti ular, digigiti ular, terus kita nggak punya kawan. Kalau di penjara dunia itu masih mending. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya di Masjid Agung Sunda Kelapa. Ini lihat. Podcast Rizka Sunda Kelapa. Iya, ya. Jadi di Menteng ini posisinya. Habis ini mau live lagi. Mau Zoom lagi sama anak-anak NU di Jawa Barat. Nah, jadi kalau orang itu dia nggak beriman itu, dia disiksa, dia nggak bisa kemana-mana. Makanya sudah, pokoknya ingat keluar rumah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwata illa billah. Mau tidur tuh doanya sudah diposting, ya, sudah diposting di chat ada. Allahumma aslamtu nafsi ilaika, wa wajjahtu wajhi ilaika, wa fawwadtu amri ilaika, wa alja'tu dhahri ilaika, rahbatan wa rahbatan ilaika, la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Dapat musibah, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dawamkan zikir. Allah, 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 Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanallah, 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 subhanallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata Sayyidil Habib Umar, habis sholat kita jangan lupa baca Allahumma ajirna minan nar 7 kali.
Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nari salimin. Siapa yang baca Allahumma ajirna minan nar habis sholat 7 kali lillahi ta'ala, ngerti maknanya, ngeresapin maknanya, minta sama Allah ditarik dari neraka, dia nggak akan masuk neraka. Dia nggak akan masuk neraka. Jangan pernah tinggalin habis sholat apa? Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa ibadatik. Itu Nabi nggak pernah tinggal. Jangan pernah tinggal habis sholat apa? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Apa faedahnya? Dosa sebanyak buih di lautan diampunin sama Allah. Jangan pernah tinggalin baca ayat kursi habis sholat. Kita udah dikasih sama Allah SWT seperti itu. Diajarin sama Nabi Muhammad SAW. Nabi tahu corona, Nabi tahu. Dikasih tahu sama Allah. Dan kita punya solusi sebagai umat Islam. Selain kita pakai masker, jaga kesehatan. Nabi suka olahraga. Makan yang berimbang. Rajin sedekah nolak bala. Itu Nabi SAW. Dan Nabi Muhammad SAW mengamalkan doa serta wirid. Nah itulah yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silakan Mas Adri. Mungkin ada yang mau langsung nanya, silakan, boleh juga. Silakan kepada jamaah yang ingin bertanya kepada Nabi, bisa lewat chat atau bisa langsung, dipersilakan untuk di unmute. Pada jamaah dari masjid, ada yang mau tanya? Insya Allah semuanya sudah paham. Ya Mas Adri ya. Pokoknya kita husnuzon terus sama Allah, kita baik sangka. Insya Allah corona ini segera minggat. Dan insya Allah kita minggu depan langsung offline di Masjid As-Salam Kifahan, insya Allah. Dan kita semua bisa mati husnul khotimah. Datang rezeki kita, diluasin rezeki kita, disembuhkan penyakit kita, orang-orang yang sakit di antara kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai. Dijadikan anak-anak keturunan kita, suami-suami kita, istri-istri kita, ahlu sunnah wal jamaah. Dijadikan orang-orang yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan semua kesulitan kita. Ya Allah, di sini yang belum punya pasangan hidup, berikan pasangan hidup ya Allah. Yang belum punya rumah, berikan rumah ya Allah. Yang belum punya kendaraan, berikan kendaraan ya Allah. Berikan kesehatan. Semuanya baik. Indonesia aman, Indonesia aman, Indonesia aman. Ekonomi gampang, mudah semuanya. Dengan izinmu ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jadikanlah kami selalu baik sangka kepadamu ya Allah. Sehingga kami nggak pernah sedikit pun negatif ya Allah. Dan matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah pokoknya semuanya sehat. Amin. Jangan mikir yang aneh-aneh, jangan mikir yang aneh-aneh. Semuanya hilang semuanya hilang. Semuanya baik, pokoknya semuanya baik dari Allah, baik. Dan kita positif, kita yakin Allah SWT akan angkat corona ini dan kita bangsa Indonesia bisa bangkit, umat Islam bisa bangkit. Dan insyaallah kita bisa segera bertemu kembali dalam kajian-kajian yang berikutnya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita akan ketemu lagi. Pokoknya kita positif dan nanti kita jadi orang soleh. Kita mati, setelah kita mati nanti kita bisa ngobrol di kuburan sama-sama. Ya, kita nggak usah khawatir, insya Allah ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya mohon pamit. Terima kasih buat Masjid As-Salam Kifahan, Mas Adri. Di sini banyak Mas Adri dari masjid-masjid dan teman-teman lain. Ada dari Masjid Al-Muhsinin, Taman Alfa Indah. Di sini juga ada menantunya, di sini ada menantunya dan saya yakin juga ada anaknya, Kiai Haji Solahuddin Wahid ada di sini. Jadi anaknya Bu Solah ada di sini ikut ngaji juga sama suaminya. Ada Mas Andre, itu teman saya dari lama tuh, sama istrinya sudah lama nggak ngeliat ya, Mas Andre, alhamdulillah. Banyak anak-anak Rewisya di sini. Ya, jadi ini jadi lahan silaturahmi ya. Ada juga Bu Tina dari masjid An-Nasr. Jadi banyak sekali yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu ya, tapi saya membuat saya senang gitu hanya dengan membaca nama-nama beliau dan melihat beliau ada di sini. Tapi insya Allah kita semua sehat walafiat dan kita semua bisa bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mashkurin Tuan Sayyid. Demikianlah pengajian pada malam kali ini. Mohon maaf jika terjadi banyak kekurangan dan kehilangan. Assalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi ada kopi. Oh, Upia banyak banget Kang di sini Kang. Apa lumpia? Iya. Di kantor Kang. Besok ngaji ya. Khairan. Besok pagi kita ngaji ya. ngaji insyaallah. Oke. Siap. Sama siapa tuh? Tuh belakangnya, di siapa tuh belakangnya? Nggak ada. Kang udah sama Bapak AA ya. Oke, siap. Yes. Siap, pulang. Oke, permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu, terima kasih banyak Bapak. Sama sekalian terima kasih udah hadir. Saya off dulu ya biar